Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam pertama kali dalam keadaan hina, ternyata bukanlah penyembah berhala, bukanlah pezina, bukanlah pemabuk, penjudi atau pembunuh. Justru orang-orang yang menurut kacamata manusia di dunia sebagai orang-orang yang terbaik, yaitu ulama, kemudian pejuang agama dan dermawan. Ulama atau penghafal Al-Quran ketika ditanya tentang nikmat-nikmat Allah SWT, dia telah sampaikan, benar ya Allah, Engkau telah memberikan kenikmatan dan aku telah sampaikan ilmu-ilmu kepada umat manusia karena Engkau ya Allah. Tetapi Allah SWT berfirman, kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan sebagai seorang ulama, agar kamu dikatakan sebagai seorang hafid, ya. Maka orang ini diseret ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang sangat hina, yakni diseret di atas mukanya. Kemudian yang kedua, seorang dermawan, ya. Dia mengatakan bahwa telah mengeluarkan semua hartanya di jalan Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah. Tapi ternyata Allah SWT berfirman, kamu dusta. Kamu lakukan itu semua agar disebut-sebut sebagai seorang dermawan, dan itu telah kamu dapatkan di dunia. Maka orang ini pun diseret di atas mukanya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan yang terakhir adalah pejuang agama, pahlawan. Itu pun juga begitu. Ya Allah, telah saya korbankan waktu saya, harta saya, diri saya, semuanya karena Engkau ya Allah. Tapi Allah SWT berfirman, kamu dusta. Kamu lakukan yang itu semua karena ingin disebut-sebut sebagai pahlawan, pejuang agama, sebagai dai, dan itu telah kamu dapatkan. Kemudian dia diseret di atas mukanya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu kita berikhtiar, ya, berusaha, yakni apapun yang kita amalkan, yang kita kerjakan, niatkan di dalam hati kita hanya untuk mentaati Allah, hanya untuk mengikuti Rasulullah, titik, ya. Karena itulah yang paling aman. Dijamin, ya, orang-orang yang mengamalkan apapun, amalan-amalan agama, semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah, semata-mata hanya mengikuti Rasulullah, itu insya Allah pasti akan bahagia, selamat, sukses dunia akhirat. Tapi kalau niatnya yang lain, itu akan mengakibatkan dia bisa dicampakkan ke dalam neraka jahanam, ya. Oleh sebab itu hendaknya kita, apapun yang kita kerjakan, niatkan hanya itu saja, mengharap ridho Allah di dalam hati kita, tidak keluar dari niat itu. Apapun yang kita kerjakan, ketika kita mengerjakan sholat misalnya, niatkan bahwa saya ini dalam rangka mentaati Allah, dan saya dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah. Ketika kita membaca Al-Quran, zikir, kita menyampaikan ilmu, ketika kita berdakwah, ketika kita bersedekah juga begitu. Ya Allah, saya niatkan untuk mentaati Engkau, saya niatkan untuk mencontoh Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasul. Itu terus yang ada dalam hidup kita, terus. Apapun yang kita kerjakan, jangan keluar dari itu, ya. Jangan kemudian niat-niat yang lain, ya. Bagaimana kalau karbun? Ya Allah, saya telah korbankan waktu 4 bulan, 40 hari, 3 hari, dah takasa kesana kemari dan sebagainya, karena Engkau ya Allah. Bagaimana kalau kemudian Allah firmankan, dusta kamu. Kamu lakukan itu semua karena kamu ingin dikatakan sebagai karkun yang paling tertib, karena kamu ingin dikatakan karkun yang paling taat kepada orang tua,
mengikuti arahan-arahan bagaimana. Oleh karena itu sudahlah ya, kita kerjakan semua perintah Allah itu dalam hati kita, niatkan mentaati perintah Allah SWT, mengikuti sunnah Rasul, insya Allah.